Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Nafa Urbah terbukti melanggar etik. Sementara Adli Skadir dan Uya Kuya tidak terbukti langgar etik dan bisa aktif kembali menjadi anggota DPR. Lima anggota DPR RI nonaktif menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Hasilnya, Ahmad Sahroni terbukti melanggar etik dan divonis nonaktif selama 6 bulan. Nafa Urbah dinonaktifkan 3 bulan, sementara Eko Patrio 4 bulan. Menghukum teradu 5 Dr. Ahmad Sahroni SE.Com nonaktif selama 6 bulan. Berlaku sejak tanggal putusan ini dibacakan yang dihitung sejak penonaktifan yang bersangkutan sebagaimana keputusan DPP Partai Nasional Demokrat. 13 menyatakan teradu 1, teradu 2, teradu 3, teradu 4, dan teradu 5 selama masa penonaktifan tidak mendapatkan hak keuangan. Adapun Surya Utama alias Uya Kuya dan Adli Skadir tidak terbukti melanggar etik. Keduanya aktif kembali menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029. Pemirsa, sidang mediasi informasi ijazah Jokowi berlanjut ke tahap pembuktian. Hal ini dilakukan setelah kedua belah pihak menolak untuk mediasi. Majelis Hakim Komisi Informasi DKI Jakarta menggelar sidang perdana gugatan yang dilayangkan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi pada Rabu siang. Bonatua menggugat Lembaga Kearsipan Daerah atau LKD Jakarta lantaran tak memiliki salinan ijazah Jokowi yang digunakan mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta 2012. Dalam sidang perdana, kedua belah pihak menolak melakukan mediasi sehingga sidang dilanjut ke tahap pembuktian. Tapi kita bicara soal kebenaran ilmiah. Apakah ijazah itu betul-betul ada atau tidak? Dan hari ini kami kecewa. Maka kemudian kami mengambil sikap untuk tidak menempuh mediasi, tetapi langsung kepada pemeriksaan pokok perkara, membuktikan dalil-dalil pemohon dan membuktikan dalil-dalil termohon. Dan nanti pada saat sidang berikutnya kami sudah akan mengajukan. Selanjutnya sidang lanjutan dengan agenda pembuktian rencananya akan digelar pada Desember mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bongkar status pendidikan dan juga ijazah Gibran Raka Buming Raka, pakar telematika Roy Suryo melakukan investigasi ke Australia. Roy mengaku bahwa dirinya mengantongi bukti baru. Polemik latar belakang pendidikan Wapres Gibran Raka Buming Raka kian memanas setelah digugat Subhan Palal terkait ijazah Gibran yang menurutnya tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Kini giliran Roy Suryo yang turun tangan. Mantan Menpora itu sengaja terbang ke Australia untuk melakukan investigasi. Selama di Australia, Roy mengaku menelusuri beberapa tempat, termasuk University of Technology Sydney atau UTS. Dari hasil penelusurannya, dengan tegas Roy mengatakan 99,9% Gibran tidak pernah tercatat sebagai lulusan resmi. Roy bahkan menantang putra Joko Widodo itu menunjukkan sertifikat atau ijazah dari UTS. Yang pertama kita tantang, Gibran punya ini atau tidak? Ya. Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya, kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah, kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. Selama melakukan investigasi, pakar telematika itu juga mengaku bertemu sejumlah alumni UTS. Kepada Roy, mereka mengaku tidak mengenal Gibran. Roy juga menegaskan bahwa program InSearch di UTS bukan jenjang pendidikan S2, melainkan program kursus bahasa Inggris. Dan menurutnya, Gibran tidak pernah menyelesaikan program tersebut. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.
Pemirsa, menanggapi temuan Roy Suryo di Australia, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Andi Azwan mengatakan bahwa yang dilakukan Roy di Australia hanya jalan-jalan saja. Ketika dia berkunjung berdharma wisata ke Sydney, Australia, dan melihat sekolah Mas Gibran, ke UTS Insert, dan juga ke kampus UTS, menurut saya itu adalah kegiatan yang hanya sekedar untuk jalan-jalan saja. Kenapa? Karena apa yang Roy Suryo lakukan itu tidak tepat sasaran. Ketika dia berkunjung ke UTS Insert, dia tidak langsung bertemu dengan katakanlah pengurus administrasi dari UTS Insert, tapi hanya di depan UTS Insert. Kalau ini kita melihat bahwasannya yang dilakukannya itu adalah membuat suatu framing saja, ya, bukan mencari kebenaran yang hakiki itu sendiri. Pemirsa, usai jalani sidang etik, Surya Utama atau Uya Kuya menyampaikan menerima dan menghargai putusan dari MKD dan menjadikan peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran. Sementara Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio enggan memberikan pernyataan dan hanya mengungkapkan terima kasih kepada MKD sambil meninggalkan awak media. Aku nggak bisa komentarin yang lain, cuman ibaratnya kan kita menghargai dan MKD tentu saya sangat profesional sekali, sangat objektif, dan apa yang diputuskan itu memang sesuai dengan bukti-bukti dan juga saksi ahli yang sudah memberikan keterangan ya, dan saksi-saksi lain ya. Ya pasti kita semua manusia pasti harus belajar lah. Berarti setelah ini diserahkan kepada Mahkamah Partai maksudnya? Iya, diserahkan pada Mahkamah Partai. Itu aja, saya nggak bisa ngomong panjang-panjang dulu. Yang nggak tahu, saya bukan baru keluar sini, jadi sebelum tahu belum koordinasi apa. Tadi gimana Bang? Iya, nanti. Ya. Mas, dikit aja Mas. Ada yang bisa disampaikan Mas? Nggak ada yang disampaikan, terima kasih. Ahmad Sahroni dan dua anggota DPR RI lainnya dinyatakan terbukti melanggar kode etik buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus yang lalu. Bahkan ketiganya masing-masing dijatuhi sanksi penonaktifan mulai 3 hingga 6 bulan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjatuhi sanksi penonaktifan kepada 3 anggota DPR RI buntut gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus lalu. Ketiganya terbukti melanggar kode etik dan dijatuhi sanksi berbeda-beda. Yang pertama, politikus Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 6 bulan sejak dirinya dinonaktifkan dari DPP Partai Nasdem. Artinya, Ahmad Sahroni baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Maret 2026 mendatang. Selain Ahmad Sahroni, politikus Partai Amanat Nasional PAN Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio juga dihukum nonaktif selama 4 bulan karena terbukti melanggar kode etik. Artinya, Eko Patrio baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Januari 2026 mendatang. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan juga menghukum politikus Partai Nasdem Nafa Urbah. Nafa terbukti melanggar kode etik dan dihukum nonaktif selama 3 bulan. Nafa baru aktif kembali menjadi anggota DPR pada Desember 2025 mendatang. Selain 3 anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik, MKD DPR juga memutuskan untuk mengaktifkan kembali politikus Partai Golkar Adis Kadir. MKD menyebut Adis Kadir dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. Sementara itu, politikus Partai Amanat Nasional Surya Utama atau Uya Kuya juga dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik. MKD DPR memutuskan untuk mengaktifkan kembali Uya Kuya sejak tanggal putusan dibacakan. Sebelumnya pada akhir Agustus lalu, 5 anggota DPR tersebut dinonaktifkan dari partai politiknya masing-masing karena sikap dan pernyataannya dianggap kontroversial hingga memicu aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada akhir Agustus lalu.